Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ROZ. Kawan-kawan sekalian, smart brother semuanya, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya untuk memberikan sebuah konten dan juga komentar saya terhadap konten video yang akan saya berikan kepada teman-teman sekalian. Nah, terkait sekarang video apa yang akan kemudian saya tunjukkan dan saya tampilkan untuk kita tonton bersama-sama, yaitu tentang pandangan dan argumentasi dari seorang Adhian Napitupulu tentang masalah Harun Masiku, teman-teman sekalian. Nah, di akhir sesi nanti saya ingin kemudian memberikan analisa yang coba sedikit mengkritisi dari apa yang telah disampaikan oleh Bang Adhian terkait dengan masalah kasus Harun Masiku ya. Nah, kenapa kemudian ini penting untuk kita angkat dan juga kita persembahkan kepada teman-teman? Karena ada pandangan yang menarik dari Bang Adhian Napitupulu terkait dengan Harun Masiku, bahwa Harun Masiku ini sebenarnya adalah korban, dia bukan seseorang yang sedang melakukan kejahatan, kira-kira seperti itu. Jadi Harun Masiku diposisikan sebagai korban oleh pandangan dan analisa dari Bang Adhian, karena ada rentetan sebelum kemudian peristiwa peristiwa hukum itu terjadi. Nah, seperti apa? Mari kita langsung saja kita saksikan agar kemudian teman-teman bisa juga ikut melihat, dan saya harap teman-teman juga memberikan pandangan dan komentarnya di kolom komentar agar kita saling saling bersharing terkait dengan pandangan kita masing-masing dari apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Dan setelah video itu nanti baru saya yang akan memberikan sudut pandang yang lain lah. Oke, biar tidak lama-lama, mari kita saksikan teman-teman. Dijalankan, tetap tidak dijalankan oleh KPU. Tetap ada pembangkangan. Bang Karni, orang katakan pembangkangan akan melahirkan pembangkangan lainnya. Ada banyak sekali kasus tanah rakyat diputuskan pengadilan tingkat 1, tingkat 2, kasasi sampai PK, dan tidak pernah dieksekusi oleh lembaga negara manapun. Mungkin tidak kemudian Harun Masiku mencari cara lain agar keputusan Mahkamah Agung itu dilaksanakan oleh KPU. Mungkin enggak. Dan ada banyak rakyat yang sampai detik ini sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun tidak pernah dieksekusi keputusan pengadilannya. Dari apa yang kita saksikan bersama tadi, silakan teman-teman juga bisa ikut mengomentari di kolom komentar. Tapi pada kesempatan kali ini akan saya memberikan komentar tersendiri dari saya melihat dari konten yang tadi disampaikan oleh Bang Adhian Napitupulu. Nah, terkait dengan persoalan Harun Masiku, saya petik dari bahasanya Bang Adhian tadi terkait dengan bahwa ada pembangkangan. Pembangkangan ini dilakukan oleh KPU yang tidak melaksanakan putusan dari Mahkamah Agung. Artinya bila kemudian tidak terjadi sebuah pembangkangan atau KPU melaksanakan putusan dari Mahkamah Agung, maka kejadian ini mungkin tidak pernah akan terjadi. Kira-kira seperti itulah seputaran analisa yang mau diberikan oleh Bang Adhian tadi di akhir ya, di sesi akhir pembicaraannya. Saya lebih tertariknya bahwa melihat tidak pada pandangan apakah KPK hari ini sengaja mengulur atau dilemahkan dan sebagainya. Saya tidak mau ke wilayah itu, tapi ada suatu hal yang mungkin menjadi PR kita bersama, bisa menjadi sebuah renungan kita bersama terkait dengan putusan pengadilan yang jarang sekali dilaksanakan oleh para institusi-institusi. Mungkin seperti tadi seorang Bang Adhian kemudian ya mengatakan ada putusan pengadilan terkait sengketa tanah dan sebagainya macamnya,
bertahun-tahun kemudian rakyat itu menunggu tidak dieksekusi dan sebagainya macamnya. Begitupun masalah Harun Masiku ini. Nah, pandangan saya adalah sering terjadi suatu peristiwa kalau begitu yang disebut dengan namanya contempt of court, di mana ada ketidaktundukan terhadap putusan hakim ya, atau pengadilan yang kemudian telah ingkrah, dan itu dilakukan oleh institusi negara. Harusnya kan institusi negara tunduk terhadap putusan pengadilan ketika pengadilan memutuskan sesuatu, ya kan, terkait dengan apapun itu yang disengketakan. Nah, pemandangan seperti ini saya rasa terjadi sejak dulu, ya kan, dan hari ini tidak pernah bagaimana negara memberikan sebuah sistem serta regulasi dan bagaimana kemudian agar institusi-institusi negara yang lain atau institusi pemerintah ya yang tidak melaksanakan putusan dari pengadilan itu juga mendapatkan sanksi. Artinya tidak hanya persoalan bahwa oh ini contempt of court, oh ini penghinaan terhadap pengadilan, tapi sanksi tidak ada. Ini kan menjadi PR bagi kita semua, apakah bisa suatu institusi tidak melaksanakan perintah atau putusan dari pengadilan itu bisa disanksi atau tidak. Kalau kemudian peristiwa ini hanya sebatas kita jadikan sebagai dan kemudian berlalu begitu saja, maka kejadian seperti itu akan terus berulang dan itu tergantung kepada kepentingan akhirnya kan. Nah, kalau seperti itu nanti apa gunanya namanya pengadilan? Apa gunanya seseorang membawa sengketanya ke pengadilan bila kemudian ketika telah diputus dan inkrah eksekusi itu tidak pernah dilakukan? Artinya kan sia-sia. Jadi yang saya tertarik memang saya melihat ada peristiwa yang perlu kita renungkan bersama, bahwa benar kata Bang Adian bahwa ini tidak hanya persoalan Harun Masiku tapi persoalan penegakan hukum. Tapi Bang Adian lebih percaya bahwa mari jangan anggap bahwa ada kelemahan terhadap KPK, bahwa di balik ini ada tembok besar yang namanya partai. Jangan seperti itu. Kata Bang Adian begitu. Dan saya merasa benar juga. Jadi intinya harus kita pupuk kepercayaan kepada KPK bahwa terkait dengan kasus Harun Masiku ini akan kemudian nantinya berujung pada titik terang yang akan membuat publik mengapresiasi dari penegakan hukum kita. Hanya persoalan waktu saja menurut saya begitu. Kita harus melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum tidak hanya persoalan Harun Masiku harus ditangkap atau tidak, tapi persoalan dilaksanakan pengutusan pengadilan tidak hanya pada Harun Masiku, mungkin kepada semuanya. Terkait penegakan hukum ini harus dilakukan secara adil kepada semuanya. Ketika putusan pengadilan dan sudah ingkrah, baik itu sengketa tanah, sengketa semacam seperti Harun Masiku, ya kan, itu harus tunduk pada keputusan pengadilan. Nah, kalau kemudian institusi pemerintah malah memberikan contoh tidak tunduk pada keputusan pengadilan, maka kemudian rakyat akan mencontoh kepada siapa? Bahwa regulasinya sudah ada, rakyat telah melakukan prosedur secara baik dan benar, lalu kemudian dimenangkan. Tapi ketika dimenangkan, hak dia untuk mereka dapatkan malah ambiar, artinya tidak dilaksanakan putusan itu. Kan ini menjadi persoalan yang menjadi PR kita bersama. Nah, jadi menurut saya mari kita percayakan terkait dengan penanganan kasus Harun Masiku, dan mari kita percayakan bahwa akan kemudian menemukan titik terang. Saya bukan kemudian tidak ingin mengkritik KPK atau Bang Adian, tapi persoalannya kita harus menempatkan
secara objektif apakah ini pantas untuk dikritik atau tidak. Kalau memang tidak patut untuk dikritik, ya kita harus dukung secara moral. Jadi begitulah seharusnya. Mari sebagai anak bangsa kita harus melihat secara objektif dan bijak kepada pemerintah, juga kepada institusi yang lainnya. Di mana yang perlu kita kritisi dan yang mana perlu kita apresiasi, sehingga kemudian kita menjadi pribadi yang independen dan tunduk kepada yang namanya kepentingan, kebenaran. Nah, seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Dan mari teman-teman bebas untuk memberikan komentar di kolom komentar terkait dengan pernyataan-pernyataan Bang Adian secara koridor-koridor objektif, secara pandangan yang saling konstruktif, membangun antar satu dengan yang lain. Mungkin seperti itu, dan sekian dari saya. Semoga konten ini bermanfaat dan bisa memberikan sinergi ilmu pengetahuan kepada teman-teman sekalian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.